Menggencarkan vaksinasi massal, pemerintah menerbitkan peraturan yang menjatuhkan sanksi bagi warga penolak vaksin. Kebijakan tersebut pun menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelaku usaha UMKM di pelataran kantor Gubernur Kendari, Sulawesi Tenggara. Vaksinasi juga diikuti ribuan warga dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan pengarahan penanganan COVID kepada para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara yang dilakukan secara virtual. Bagus, ya, diteruskan, dirampungkan biar cepat terbangun kekebalan komunalnya, herd immunity-nya. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ini atas dukungan teman-teman dari Kepolisian dan TNI Polri, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, kerjasama semuanya dengan Polda, dengan Kodam, dengan Kodim, dengan Polres, semuanya lah, berbarengan. Sebelumnya, antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin juga terlihat di berbagai daerah. Ribuan warga di Tangerang, Banten memadati halaman kantor wali kota Tangerang untuk mendapatkan vaksin yang disediakan pemerintah kota Tangerang. Pemerintah kota Tangerang telah membuka 108 gerai vaksinasi massal dengan kuota 15.000 dosis per hari. Hingga kini, lebih dari 280.000 warga kota Tangerang telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Selain di Tangerang, antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin juga terlihat di Tuban, Jawa Timur. Kerumunan warga terjadi di gelanggang olahraga Jaya Anuraga, Tuban, Jawa Timur. Tanpa jaga jarak, ribuan warga memadati GOR untuk mendapatkan jatah vaksin. Vaksinasi massal ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban bersama jajaran terkait TNI Polri. Selain di GOR Jaya Anuraga, antrian tanpa jaga jarak juga terlihat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Tuban Dr. Kusma. Meski hanya sebanyak 200 dosis, namun warga yang datang nyaris mencapai 1.000 orang. Apakah untuk meningkatkan partisipasi publik mengikuti vaksin cukup dengan edukasi atau harus dengan denda? Kita berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Neti Prastiani. Bu Neti, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa fraksi PKS menolak peraturan denda terhadap mereka yang menolak vaksin ini? Ya, tentu pertama kita harus menyadari sepenuhnya bahwa vaksin digadang-gadang oleh pemerintah menjadi salah satu game changer ya, pemutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita berharap jika program vaksinasi ini berjalan, maka kita bisa flattening the curve ya, bisa melandaikan pandemi. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang COVID-19, ini adalah penyakit baru yang membuat masyarakat Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia sebetulnya ya, masyarakat global, masyarakat dunia semua terkaget-kaget dan harus belajar cepat seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah menghadirkan salah satu cara pencegahan virus ini dengan menghadirkan vaksinasi, maka masyarakat memang memiliki berbagai respon ya. Artinya percepatan publik untuk mendapatkan vaksin ini sesuatu yang harus kita semua pihak mendukung, Bu Neti. Ya, tentu kan kalau kita bicara vaksinasi ini bukan barang baru ya, Bung Latif ya. Memang sejak dulu juga kita mengenal bahwa salah satu cara untuk mencegah penyakit infeksi ya, dan juga dikenal secara luas oleh masyarakat adalah program vaksinasi ya, mulai dari BCG, DPT dan sebagainya, masyarakat sebenarnya sudah tahu. Nah, masalahnya ketika vaksin ini hadir di tengah-tengah pandemi, memang ada banyak infodemik yang beredar tentang vaksin ya, sehingga hari ini tentu pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan edukasi pada masyarakat dan juga menangkal berbagai hoax ya, kabar-kabar
bohong atau kabar-kabar yang tidak benar tentang vaksin, yang tentu saja ini sangat berpengaruh pada penyikapan masyarakat terhadap vaksin. Ya. Artinya ketika ketercukupan kemudian penyadaran sudah dilakukan, tapi ada pihak yang menolak untuk vaksin, sementara vaksin ini menurut kita semua penting, layakkah kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan boleh didenda dan kehilangan hak mendapatkan bantuan sosial? Nah, masalahnya kan kita bukan cuma sekedar mengejar orang untuk bisa divaksin ya, Bung Latif, tapi juga kita melihat kalau bicara tentang kebijakan publik, apalagi di situ ada unsur sanksi ya. Nah, tentu kita juga harus bisa melakukan simulasi apakah sanksi ini bisa berjalan dengan efektif di tengah pandemi. Apalagi kalau kita bicara tentang pemberlakuan sanksi administratifnya ini antara lain penghentian bansos ya, kemudian juga warga yang menolak tidak dapat mengurus KTP, KK dan sebagainya. Saya pikir ini sebuah sanksi yang bertentangan dengan apa yang menjadi hak fundamental warga negara Indonesia seperti itu. Kalau untuk mendorong kemudian banyak orang divaksin dan kemudian kita mendapatkan kekebalan komunal, apakah denda itu tetap tidak boleh dilakukan? Saya pikir sebelum kita mengedepankan denda ya, dan ini sebetulnya sejalan ya dengan apa yang menjadi harapan teman-teman di Komisi 9 ya. Saya ingat waktu itu 14 Januari 2021 kita rapat ya dengan para mitra, salah satunya dengan Kemenkes. Dalam menyusun kesimpulan rapat, itu terjadi perdebatan cukup alot ya, Bung Latif. Ya. Karena waktu itu Komisi 9 minta agar pemerintah tidak memberlakukan denda. Okay. Ya. Itu saya masih ingat betul tuh perdebatannya. Tapi kemudian Pak Menkes minta jangan memberlakukan lah, tapi tidak mengedepankan. Okay, waktu itu kita minta jaminan, apakah dengan kata tidak mengedepankan betul-betul tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada warga yang belum bisa menerima vaksin atau masih ada keraguan terhadap vaksin. Ya, waktu itu memang dijawab oleh Pak Menkes kalau pemberlakuan ini kan bukan ada di Kemenkes ya, tapi ada di kementerian atau lembaga yang lain seperti itu. Bagaimana kalau pemerintah tetap menjalankan denda tersebut? Bagaimana sikap DPR? Ya, kalau saya secara pribadi tentu akan meminta kepada pemerintah untuk memasifkan edukasi ya kepada masyarakat, kemudian juga memudahkan aksesibilitas bagi warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin sebelum kita mengedepankan denda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah seharusnya juga memiliki penghayatan ya bahwa ternyata pada masa pandemi ini banyak sekali warga yang terdampak secara ekonomi. Berapa banyak yang menjadi penganggur, kemudian juga yang dirumahkan, calon pekerja migran yang gagal berangkat, atau pekerja migran yang dipulangkan. Nah, tentu kita juga harus berhitung kalau kemudian denda ini tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat dan tidak efektif, ya tentu peraturan yang dibuat oleh pemerintah menjadi macan ompong kan. Jadi ya bergigi di kertas tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan. Baik, Bu Neti, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam, Bu. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono menuding adanya permainan rumah sakit pada pasien COVID menjadi sorotan. Dalam video yang viral di media sosial, Budi Sarwono menyoroti adanya permainan klaim pihak rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Ia pun menyerukan agar rumah sakit untuk menyudahi praktek tersebut. Budi berharap pemerintah pusat bisa segera turun tangan agar permasalahan ini bisa segera terungkap kebenarannya. Pemerintah ini kebetulan cari orang sakit, paham nggak? Untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit, honornya 100. Terakhir di karantina, nggak boleh ditengok tentang PNS. Kasihan nasib. Jadi kebijakan pemerintah ini kebetulan. Pencarian korban kapal motor Yunice hingga malam ini masih berlangsung. Kami update informasinya usai jeda.